Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Yuskasari dengan NIM 0311122015, akuntansi A semester 3, mata kuliah akuntansi keuangan 1 dengan nilai pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai analisis laporan keuangan pada PT Tembakau Pelestari Tbk tahun 2022. PT Tembakau Pelestari Tbk atau sebelumnya bernama PT Inti Indro Rayun Utama Tbk adalah perusahaan penggilingan kertas asal Indonesia yang berdiri di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia pada tahun 1983 dan dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yaitu Sukanto Tanoto. Pada awal mula berdirinya perusahaan ini bernama Inti Indro Rayun Utama dan memiliki kode saham INDRO. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 26 April 1983 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 April 1989. Tembakau Pelestari berkantor pusat di Uniplaza East Tower lantai 6, Jalan Lejen Haryono MTA 1, Medan, sementara pabriknya berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangobusan, Kecamatan Parmasian, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pada video kali ini akan memuat yaitu CLK atau catatan atas laporan keuangan, kemudian laporan posisi keuangan PT Tembakau Pelestari Tbk, laporan laba rugi PT Tembakau Pelestari Tbk, laporan perubahan ekuitas PT Tembakau Pelestari Tbk, dan terakhir laporan arus kas PT Tembakau Pelestari Tbk. Catatan atas laporan keuangan atau CLK. CLK atas laporan keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu bagian isi dari laporan keuangan. Muatan isi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi informasi tambahan khususnya yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan kinerja keuangan. Sifat dari informasi dalam catatan atas laporan keuangan adalah mendukung informasi di dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya digunakan oleh perusahaan besar dengan bentuk catatan kaki. Standar pelaporan keuangan internasional merekomendasikan penggunaan catatan atas laporan keuangan. Kemudian CLK pada PT Tembakau Pelestari Tbk. Penerapan dari interpretasi baru amandemen penyelesaian tahunan terhadap standar akuntansi efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan tahun berjalan. Di antaranya yaitu penyesuaian tahunan PSAK nomor 71, instrumen keuangan, kemudian penyesuaian tahunan PSAK nomor 73 yaitu sewa, dan amandemen PSAK nomor 57, yaitu provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi sampai kontrak memberatkan hingga biaya mengundi kontrak. Kemudian standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Amandemen PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, klasifikasi liabilitas jangka pendek atau panjang, kemudian amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 mengenai definisi estimasi akuntansi, kemudian amandemen PSAK 16 aset tetap mengenai hasil sebelum penggunaan yang diintensikan, kemudian amandemen PSAK 46 pajak penghasilan mengenai pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal, dan penyesuaian tahun PSAK nomor 73 mengenai sewa. Kemudian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan liabilitas dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Laporan keuangan perusahaan PT Tembakau Pelestari Tbk disusun berdasarkan konsep biaya perolehan atau dasar akrual, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan perusahaan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan PT Tembakau Pelestari Tbk adalah mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian laporan posisi keuangan PT Tembakau Pelestari Tbk, yaitu diantaranya ada liabilitas jangka pendek,
yang dimana terdiri dari utang usaha dia yang ada pihak berelasi atau pihak ketiga, kemudian ada uang muka dari pelanggan, kemudian utang lain-lain, biaya yang masih yang harus dibayar, utang pajak, dan liabilitas sewa. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, diantaranya termasuk liabilitas sewa, utang pihak berelasi, pinjaman jangka panjang, liabilitas imbalan purna karya, dan jumlah liabilitas jangka panjang. Kemudian memuat ekuitas yang di mana modal sahamnya 1.000 per saham, modal dasar yaitu 1,688 sekian saham, kemudian tambahan modal disetor, keuntungan atau kerugian aktuarial atas imbalan purna karya, saldo laba rugi, dan jumlah ekuitas. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban-beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi dapat dibuat pada periode 1 bulan, 1 tahun, berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Selain itu, pada laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban perusahaan. Artinya, laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. PT atau Bapak Peser TBK menggunakan laporan laba rugi bentuk langsung di mana tidak ada pembeda antara kategori operasional maupun non-operasional yang terdiri dari pendapatan dengan beban sama dengan laba bersih. Kemudian laporan laba rugi pada TB atau Bapak Lestari TBK, di mana diantaranya memuat penjualan bersih, beban pokok penjualan yang menghasilkan laba kotor, kemudian ada beban usaha yang terdiri dari beban penjualan, beban umum dan administrasi, sehingga menghasilkan laba usaha. Kemudian ada pendapatan atau beban lain-lain yang memuat pendapatan bunga, penghapusan tanaman belum menghasilkan, beban bunga dan beban pendanaan lainnya, keuntungan kurs mata uang asing atau bersih, laba atau rugi bersih yang ditimbul dari selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas aset biologis, kemudian pendapatan atau beban lain-lain bersih. Kemudian ada laba rugi sebelum pajak penghasilan yang memuat pajak penghasilan yang ada kini atau tangguhan, kemudian menghasilkan laba rugi bersih. Kemudian ada penghasilan kompresif lain yang memuat pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Di antaranya itu keuntungan atau kerugian aktuarial atas imbalan karya yang menghasilkan laba atau rugi bersih per saham dalam dolar rupiah. Kemudian, laporan perubahan ekuitas, PT Tobacco Pestari Tbk. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Perubahan modal di dalam laporan keuangan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi dengan jumlah penarikan modal. Kemudian laba perubahan ekuitas yang ada pada PT Toba Palpestari yaitu ada modal saham, tambahan modal disetor, keuntungan atau kerugian aktuarial atas imbalan purna karya, kemudian saldo laba atau rugi, dan jumlah ekuitas yang ada pada saldo di 1 Januari 2021, di mana ada penyelesaian perubahan kebijakan akuntansi, kemudian jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada saldo 31 Desember 2021, dan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan pada saldo 31 Desember 2022. Kemudian, mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement atau statement of cash flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik dan dividen,
Laporan arus kas merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 1998 PSAK nomor 2. Laporan arus kas pada PT atau Bapak Pelestari Tbk mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung. Kemudian, laporan arus kas pada PT atau Bapak Pelestari Tbk. Yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi yang dibedakan yang memuat penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan dari aktivitas operasional lain, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, kas yang dihasilkan dari operasi, kemudian penerimaan bunga, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan pengembalian pajak penghasilan, pembayaran bunga, sehingga memperoleh kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yang memuat tahun 2022 dan 2021. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi yang memuat penurunan atau kenaikan aset tidak lancar lainnya, penerimaan investasi jangka pendek, pembelian aset tetap, penambahan sumber daya kebutuhan yang menghasilkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi, pembayaran liabilitas sewa, kas bersih yang diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan, kemudian kenaikan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal tahun yang menghasilkan kas dan setara kas akhir tahun. Sekian mengenai analisis laporan keuangan PT atau Bapak Pelestari Tbk pada tahun 2022. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.